Assalamualaikum Pak. Baik, sesuai maksud tujuan yang sudah saya sampaikan, hari ini insya Allah saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak terkait dilema etika atau rujukan moral yang mungkin selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah pernah Bapak alami. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Baik, kita mulai ya Pak. Saya minta izin sebelumnya kepada Bapak, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dilema etika yang mungkin selama ini pernah Bapak alami dan pengambilan keputusannya ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang Bapak alami sejak Bapak jadi kepala sekolah? Bu Desi, kalau anak melakukan kesalahan terus kita hukum sekali sanksi yang berat gitu kan, misalnya anak itu berdasarkan peraturan akademik dia tidak naik kelas ya, kita berpikir anak ini kalau tidak naik kelas bakal tidak melanjutkan sekolahnya. Itu jadi pertimbangan, jadi dilema memang. Sehingga dengan kita ajak orang tuanya berdiskusi dari jalan keluar, kita akan beri pertimbangan. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang membuat Bapak dilema seperti itu? Hal apa saja kira-kira? Jadi memang selama ini seperti yang saya sampaikan tadi, langkah yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Saya suruh dulu pribadi yang personal kan. Kemudian kalau tidak bisa diundangani, ditindaklanjuti oleh kelas tidak bisa, baru sampai ke ranah saya sebagai kepala sekolah. Hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, menjadi tantangan bagi Bapak? Jadi kadang-kadang yang jadi tantangan tidak ada kerjasama. Jadi kadang-kadang anak kan bermasalah di sekolah, kita surati orang tuanya, tapi tidak ada sama. Nah, mereka kita panggil, kalau panggilan pertama tidak datang, panggilan kedua sampai gila. Biasanya kalau saya seperti itu. Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau pakai jeda Pak, jadwal dulu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan? Jadi sebenarnya saya sampaikan di awal tadi, untuk pelanggaran etika ringan dan yang pelakunya ada di tempat, kemudian saksi yang melihat juga ada. Nah, apalagi kalau langsung saya sendiri yang melihat gitu kan. Nah, kemudian kalau memang ada laporan, ya saya harus menganalisa dulu masalah seperti apa. Nah, dan itu kalau sidang harinya bisa langsung diselesaikan. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Pak?
dalam masalah penyelesaian kasus, memang dari awal tadi saya sampaikan bahwa saya tidak berkuasa sendiri. Saya tetap bersuami dengan guru. Jadi tidak hanya satu orang. Nah, jadi tidak satu orang. Jadi saya menerima dulu pandangan-pandangan, tanggapan-tanggapan dari menjadi guru. Kadang-kadang kan saya juga terbatas untuk mengetahui latar belakang. Kadang-kadang faktor pelanggaran ini dipengaruhi dengan latar belakang, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, sama sekali yang mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi dengan adanya sharing menjadi guru, maka saya akan lebih mempunyai data yang lebih luas. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan? Memang dalam mengambil keputusan kita tidak boleh terburu-buru gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Apalagi tujuan kita memperbaiki. Tidak kita hanya untuk mengeksekusi dan sebagainya. Kalau hanya kita fokus kepada peraturan akademik, berdasarkan pada tidak lulus. Jadi kita mengadili seseorang. Kalau kita berikan kesempatan, ya kan, karena manusia itu kan bisa berubah, kan ada kesempatan, makanya harus kita beri kesempatan untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jafar. Waalaikumsalam. Bu. Ya, sesuai janji kemarin, terima kasih Bapak udah mengizinkan hari ini saya melakukan wawancara bersama Bapak terkait pengambilan keputusan ya Pak. Iya. Ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, entah itu terkait dilema etika Bapak dengan murid misalkan, atau dilema etika Bapak terhadap rekan guru atau sama dinas begitu Pak. Ya Bu, di sini dilema saya terhadap guru lah Bu, sama kan, karena memimpin orang-orang pribadi guru tidak sama, pandangannya tidak sama, sehingga terjadi ketika dilema moral. Berkaitan satu sisi saya membuat satu mengajak kerjasama, memberi pandangan. Kadang-kadang salah satu guru atau beberapa guru tidak sama pandangannya, sehingga untuk membuat satu keputusan itu teramat sulit bagi saya menghadapi itu. Kalau boleh itu Bapak ceritakan, kira ada tidak Pak contoh kasus misalnya Bapak membuat kebijakan A tapi ternyata ditolak sama guru, seperti terus Bapak mengalami dilema gitu. Ada tidak kira-kira? Contohnya Bu, tentang saya membuat suatu ini Bu, mengajak guru itu, mari kita bersama-sama, terutama disiplin ya Bu, disiplin keluar masuk sekolah, hari-hari masuk ya, kadang hari-hari ya, hari-hari libur ditambah perpanjangan Bu. Iya, jadi tidak sesuai Iya, Pak. yang kedua ya. Ini Pak, Bapak untuk mengambil keputusan nih di antara kedua dilema ini, kan ini atas dasar
ambil contoh misalnya datang ke sekolah lagi itu setelah libur tidak ada yang minta izin sama bapak nambah waktu libur gitu, biasanya bapak mengambil keputusan hal-hal kayak gitu gimana? Mengambil keputusannya Bu, sama kalau yang sudah terjadi itu ya mau kita apakan lah gitu kan. Cuma ke depannya harapan saya itu guru satu ada berubah gitu kan, berubah. Kalau pun mau nambah ya kita haruskan dirinya ya tidak ada. Saya bersama rekan guru saya dikasih kan, guru ini boleh, guru ini tidak. Kemudian di bidang tidak itu tidak ada laporan-laporan di guru-guru yang liar-liar Bu. Maklum bisa lewat media sosial, bisa tergambar guru ini postingan ada di sini di jam yang efektif belajar, benar kan? Nah, itu dapat dipantau oleh dinas pendidikan kita lewat media sosial. Hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi kira-kira tuh hal efektif apa Pak pengambilan keputusan Bapak, entah itu terkait contoh tadi atau terkait keputusan Bapak ke anak-anak seperti itu Pak. Untuk mengambil keputusan dulu kami melakukan musyawarah terutama apapun permasalahan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mengambil keputusan. Keputusan yang dibuat nanti tidak mencerminkan keputusan itu keputusan oleh sekolah saja Bu, melainkan